Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia, kita berjumpa lagi di kajian QRM dalam serial Parenting Qurani pada malam yang berbahagia ini. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang melindungi kita dan keluarga kita, anak-anak kita dari virus corona COVID-19. Dan segala puji bagi Allah yang mencukupkan kita dengan segala rizki, segala nikmat yang Allah berikan. Era pandemi ini luar biasa, efeknya kemana-mana, merubah tatanan, merubah cara hidup, tidak hanya berpengaruh dalam bidang kesehatan, tapi juga pendidikan, dan paling terdampak adalah dampak ekonomi. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan juga seluruh umatnya yang beristiqomah dalam mencintai dan menjalankan sunnahnya. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu, kemarin ya kalau tidak salah, saya diundang untuk berbicara dengan teman-teman dari TV sekolah yang bekerja sama dengan Forum, kalau tidak salah, Forum Dosen, Guru, dan Masyarakat untuk Indonesia Maju. Dan di sana kemudian saya berbicara tentang tantangan yang dihadirkan oleh era pandemi. Era pandemi ini hadir dengan tantangan. Kalau kita mau melihatnya era pandemi sebagai sebuah permasalahan, ya kita akan mendapatkan kesulitan yang tidak ada hentinya. Tapi kemudian kalau kita melihat era pandemi dengan sudut pandang bahwa ini adalah tantangan zaman yang harus dicarikan jalan keluarnya, maka kemudian insya Allah kita punya kesempatan untuk bisa moving forward, untuk lebih maju. Dan bagaimana kemudian modal utama untuk menjawab tantangan tersebut? Modal utama itu ada pada keluarga ya, pada diri kita dan anak-anak kita ke depan. Kalau kita mungkin sudah sepuh-sepuh, sudah settle, sudah stabil insya Allah, 2, 3, atau mungkin 10 tahun yang akan datang, tidak terlalu banyak kehidupan pada diri kita yang berubah. Tapi anak-anak kita perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman tersebut. Karena kemarin saya berbicara secara umum di depan publik yang umum, saya kemudian tidak terlalu mengambil banyak ayat-ayat suci Al-Quran sebagai kutipan. Saya mengutip Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 pasal 1 ayat 3. Dalam Undang-Undang Sisdiknas itu luar biasa sekali. Ternyata para petinggi kita, para anggota parlemen waktu itu tahun 2003 itu sudah meneropong jauh tentang tantangan zaman ini, tantangan era digital, tantangan industri 4.0 gitu. Maka kemudian mereka merumuskan bahwa dalam Sisdiknas itu proses pembelajaran itu mendorong anak peserta didik untuk mengembangkan dirinya agar dapat potensinya itu berkembang. Sehingga orang tersebut, anak didik tersebut memiliki yang pertama kekuatan spiritual keagamaan. Yang kedua memiliki pengendalian diri. Yang ketiga memiliki kepribadian yang baik. Yang keempat kecerdasan. Yang kelima akhlak mulia. Baru yang keenam yang terakhir adalah keterampilan yang diperlukan. Nah ternyata Undang-Undang Sisdiknas kemudian sudah merumuskan modal utama bagi kita pendidik dan juga peserta didik, anak-anak kita semua ini, generasi kita ini, untuk bisa menjawab tantangan zaman ke depannya. Dan era pandemi ini seolah-olah kalau kita mau melihat ini dengan sudut pandang sebagai karunia, seolah-olah sedang menguatkan gitu, sedang membangunkan kita untuk segera tersadar dan bangun bahwa tantangan ke depan itu jauh lebih hebat. Karenanya butuh penguatan di setiap keluarga Muslim. Tapi faktanya adalah keluarga Muslim pada hari-hari ini terdinabobokan dengan segala kemudahan dan keinstanan yang ditawarkan oleh teknologi, terutama oleh gadget, mobile, aplikasi dan sebagainya. Dan itu tanpa kita sadari luar biasa dampaknya. Anak-anak kita itu sekarang
kalau kita mau cek, kalau kita mau teliti, usia balik mereka itu jauh lebih awal ketimbang usia balik kita pada generasi-generasi terdahulu gitu. Oke, bagus gitu ya. Oke, ada bagusnya. Tapi ada yang kedua adalah dampaknya mereka ini secara fisik sudah balik, secara fisik mereka sudah dapat dikatakan apa ya? Ya fisiknya sudah balik, fisiknya sudah sempurna begitu. Tapi belum sempurna pada akalnya. Tidak mumayyiz kalau bahasanya Al-Qur'an, bahasanya syariat. Sehingga kita kemarin pilih judulnya adalah balik yes, mumayyiz belum tentu. Nah, ini fase krusial yang memang harus menjadi perhatian kita bersama dan harus dicarikan jalan keluarnya. Bagi teman-teman ayah bunda yang masih punya anak-anak usia SD, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, seharusnya mulai sekarang mempersiapkan diri untuk kemudian anak-anak itu selaras antara perkembangan usianya secara lahiriah juga kesempurnaan akalnya. Ini repot kalau kemudian saya sampaikan kemarin ada anak yang sudah usia 3 SMP, kalau bangun subuh harus dioprek-oprek, kemudian pakaiannya yang nyucikan orang tuanya, cuci piring saja habis makan tidak mau begitu. Kemudian kalau disuruh ke warung untuk belanja sesuatu malu dan sebagainya. Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada fase-fase kehidupan mereka. Nah, kita akan bahas hari ini, malam hari ini, insya Allah 1 jam ke depan, nanti ditambah dengan diskusi dengan guru kita, Ustadz Muhammad Nadif Halyani. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya akan coba sedikit kenalkan beliau, profil beliau. Jadi, Ustadz Muhammad Nadif Halyani ini tinggal di Lumajang, 17 tahun bergelut di bidang terapi Al-Quran. Tentu bukan waktu yang sedikit, sejak 17 tahun yang lalu beliau sudah bergelut dengan terapi Al-Quran. Dari menangani kasus-kasus yang dekat dengan supranatural, dengan jin, dengan sihir dan macam-macam itu, sampai kemudian akhirnya ruqyah itu, terapi Al-Quran itu dibawa kepada ranah konseling, sehingga menjadi konseling Qurani, dan itu bisa menjawab, kita harapkan bisa menjawab persoalan-persoalan keumatan begitu. Ya, tidak melulu tentang jin. Makanya saya kemarin bilang dalam BC-nya, kadang Pak Ustadznya nyerempet-nyerempet hal yang serem-serem saja, hal yang serem-serem. Ya, itu sebagai bumbu cerita saja dalam bahasa marketing ya. Tapi memang faktanya memang ada hal seperti itu. Jadi teman-teman semua, kita akan diskusi dengan Ustadz Nadif selama kurang lebih 60 menit ke depan, 1 jam ke depan. Tapi untuk sesi pertama saya berikan waktu 30 menit dahulu Ustadz. Kurang lebih segitu. Nanti setelah itu kita coba adakan diskusi dan paparan lebih lanjut. Baik, kita buka forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Nadif Halyani, waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Monggo, Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ayah bunda, sahabat sekalian di STIQ Amuntai, para mahasiswa yang ikut menyimak kajian hari ini. Semoga Allah limpahkan rahmatnya untuk kita semua. Semoga Allah berkahi setiap waktu-waktu kita, dan semoga Allah selalu bimbing kita dalam setiap langkah kita, agar langkah-langkah kita selalu dalam kebaikan insya Allah. Teman-teman, ayah dan bunda, dan adik-adik saya yang masih mahasiswa atau belum menikah, kajian ini mungkin agak rumit bagi yang belum menikah ya. Ya, anggap saja ini belajar mencari ilmu. Ya, kalau manfaat yang mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita di masa yang mendatang, untuk persiapan bekal menuju pernikahan. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan ini menjadi renungan jika ada sesuatu yang mungkin dalam perjalanan waktu kita menikah, berkeluarga, ada sesuatu yang kurang pas, bisa jadi. Atau hari ini kita masih mengalami masalah. Atau bagi kita yang hari ini masih punya anak yang masih kecil-kecil, mudah-mudahan tema-tema ini bisa melengkapi apa yang telah kita pahami bersama. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sudut pandang saya mungkin ketika nanti kita akan membahas tema ini,
bukanlah tema tentang psikologi karena memang itu bukan kapasitas saya. Jadi kalau nanti di sini ada para psikolog yang ingin menambahkan, sangat baik, silakan, dan itu sangat diharapkan. Jadi apa yang kita bahas atau yang akan saya sampaikan di sini kaitannya dengan apa yang saya temui di lapangan dalam terapi. Dan ada dua hal yang memang terjadi pada diri anak. Kenapa dia seperti sekarang? Jadi ini temanya karena latar belakang saya adalah terapis, maka selalu saya berpikirnya apa yang jadi masalah dan apa sumber masalahnya. Selalu itu yang jadi sudut pandang terpenting dalam pikiran saya. Kenapa? Karena saya latar belakangnya adalah terapis. Jadi ada orang datang, ada masalah, lalu dicari akar masalahnya di mana, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Jadi mungkin sudut pandang saya tidak, ya mungkin teman-teman yang ingin mengharapkan bahwa kajiannya akan seperti kajian psikologi murni, kayaknya itu bukan domain saya, bukan wilayah saya. Itu di luar kapasitas saya. Jadi apa yang kita bahas nanti itu sudut pandangnya selalu berusaha untuk mencari problem solving, mencari jalan keluar atas masalah. Karena memang saya mentelaahnya juga dari kasus-kasus di lapangan, bukan dari membaca buku, literatur dan sejenisnya. Jadi mungkin sudut pandangnya begitu. Ketika nanti misalnya dalam bahasan ini lebih banyak ini kenapa orang bisa begitu, kenapa orang bisa begitu. Itu karena latar belakang saya adalah terapis. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa masalah yang kadang terjadi pada anak-anak dan kita sekarang menghadapi tantangan yang sangat rumit. Rumitnya itu karena ini generasi, ada yang menyebutnya generasi Z, yang itu mereka sangat well connected, sangat terhubung satu sama lain. Karena well connected itulah yang membuat intervensi orang tua itu menjadi lost control. Jadi orang tua mengintervensi menjadi sangat susah karena mereka sudah sangat terhubung dengan baik karena kemajuan teknologi. Jadi anak-anak sekarang sudah sangat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Mereka bisa membuat komunitas sendiri, mereka bisa membentuk cara berpikirnya sendiri, dan mereka bisa mencari apapun yang mereka mau. Dan itu di luar jangkauan kita sebagai orang tua karena kita dibesarkan di zaman yang tidak sama. Itu masalah rumit kita hari ini. Jadi kita punya obsesi terhadap anak, tapi situasinya tidak sama dengan obsesi kita di masa lalu gitu. Waktu kita sebelum menikah, situasinya tidak sama seperti sekarang yang sudah menikah. Dan anak-anak tumbuh di zaman yang tidak sama. Obsesi kita dulu tentang anak-anak itu ya kurang lebih sama seperti waktu kita belum tahu semua tentang teknologi sekarang ini. Obsesi kita semacam itu. Bayangan kita ketika mendidik anak ya kurang lebih kayak yang pernah kita alami di masa lalu. Tapi sekarang semua sudah berubah. Walaupun kita punya rencana yang luar biasa, kadang yang terjadi di luar perkiraan kita semua. Ya karena memang mereka, adik-adik anak-anak kita ini hidup di zaman yang tidak sama. Sementara kita mungkin agak ada gap pemahaman, gap skill, gap cara berpikir tentang teknologi, tentang kesukaan anak-anak di zaman sekarang. Itu beda sekali. Dan itu yang membuat akhirnya banyak sekali di antara orang tua yang kesulitan komunikasi dengan anak. Kesulitan untuk mengajarkan nilai-nilai karena well connected tadi itu yang sangat terhubung dengan sangat baik itu, anak-anak bisa mendapatkan nilai dari manapun. Bisa mendapatkan prinsip hidup itu dari manapun mereka mau. Itu tantangan yang sangat luar biasa, baik, pada saat yang sama itu sangat membahayakan. Jadi mereka bisa belajar nilai dari siapapun. Kalau dulu kita belajar nilai sangat terbatas dari orang tua kita, dari keluarga, atau dari sekolah. Sekarang semua orang bisa belajar lintas negara, semua orang bisa mencari apapun yang mereka mau tanpa ada batasan sama sekali. Kita membatasi mereka ada di rumah itu mereka belajar. Kita batasi mereka ada di kamar itu dia tetap bisa belajar. Jadi inilah rumitnya dan akhirnya beberapa kasus yang ketemu di lapangan, ada orang tua yang begitu sulit sekali mengarahkan anaknya. Bahkan untuk sekedar memarahi anak, begitu sulit. Nah, apakah ada referensi? Pertanyaannya kan akhirnya itu. Ini anak dalam kondisi demikian ini, efeknya, kita bicara efeknya dulu ya. Efeknya adalah anak menjadi susah sekali diarahkan, susah sekali dikendalikan, dia hidup dengan dunia sendiri, sementara orang tua masih terus-menerus punya harapan.
permasalahannya anak hidup dengan dunia sendiri, orang tua punya harapan, komunikasinya tidak connect, komunikasinya tidak nyambung. Efeknya anak hidup dan tumbuh dengan dunianya, sementara orang tua hanya bisa menonton dari tempat yang jauh, menonton dalam tanda kutip ya, sambil sedih, sambil nangis, sampai ujungnya bisa sakit. Ada beberapa yang saya temui akhirnya depresi, sakit, sedih, karena tiap hari harus konflik dengan anak, setiap hari harus berantem dengan anak untuk sekedar mengerjakan tugas daring yang belum selesai. Ada yang berbulan-bulan sampai 1 semester tugas daring nggak dikerjakan, tapi begitu ngomong sama ayahnya, oh sudah selesai gitu. Jadi ada yang tidak nyambung gitu antara kehidupan anak kita yang ada di hadapan kita sendiri dengan kehidupan kita sebagai orang tua. Ya, ini yang ingin kita cari jalan keluarnya di situ. Kita tidak ingin orang tua ketika ngomong kemudian anak tidak mau mendengarkan. Anak punya kehidupannya sendiri. Tapi sekali lagi itu adalah fakta yang sekarang banyak sekali terjadi. Jadi efeknya akhirnya yang pertama anak itu menjadi tumbuh dengan dunianya, diarahkan susah, dia punya dunia sendiri. Kalau dia menemukan jalan yang baik, ya itu Masya Allah, itu luar biasa. Tapi ada yang kemudian tidak menemukan jalan dengan baik. Yang ini yang jadi masalah di sekitar kita. Yang kedua efeknya adalah sering terjadi konflik dalam keluarga akhirnya. Dan konflik ini kalau diteruskan bagi orang tua yang kemampuan kendali dirinya kurang baik, akhirnya kadang berbuat berlebihan kepada anak. Justru anak itu tidak semakin dekat, malah semakin jauh. Jika pengendalian dirinya lemah secara emosi, kadang ayah dan ibu menjadi sakit. Kadang saya nemui ada orang minta diruqyah, datang ke rumah gitu, saya tanya, ada masalah apa? Tidak ada gitu. Semua tidak ada masalah. Anak gimana? Begitu bicara anak mulai agak nangis. Itu Pak memang goda anak saya, goda dalam tanda kutip ya. Jadi susah sekali dinasihati. Dan ini menjadi problem yang banyak sekarang. Jadi ini teman-teman sekalian, kenapa akhirnya kita perlu coba merenungkan, cari referensi gimana jalan keluar untuk anak-anak kita. Dan kita yang sekarang ini Allah takdirkan mungkin berada di lingkungan yang baik, ayah dan bunda belajar agama yang baik. Lingkungan ini aman untuk kita, tapi untuk anak-anak belum tentu. Jadi aman untuk kita sebagai orang dewasa yang sudah paham, kemudian sudah baca banyak buku, dengarkan taklim, tapi itu belum tentu bagi anak. Kita yang sudah dewasa ini begitu mudah sekarang menghabiskan waktu untuk dengarkan ceramah. Anak disuruh belum tentu mau, gitu. Jadi kita sebagai orang tua ini sudah punya platform cara berpikir sendiri, cara menghabiskan waktu. Sementara anak ini tidak punya konsep berpikir sama seperti ayah dan ibunya. Inilah yang menjadi masalah-masalah yang muncul jadi penyakit fisik atau penyakit non fisik, psikis dan sejenisnya. Baik, ini teman-teman sekalian, kenapa akhirnya kita perlu menggarisbawahi tema ini. Nah, kenapa kemudian hari ini kita ambil tema tentang baligh dan tamyiz? Sebenarnya ini istilah yang dikenal dalam dunia fikih ya. Namun kita ambil itu karena beberapa kali saya dialog dengan klien, dengan pasien, orang tua yang datang. Problemnya sebenarnya bukan pada orang tua. Problemnya justru terjadi karena anak tidak siap. Contoh misalnya kemarin begini. Ini kemarin saya tulis di grup ya. Jadi ada seorang ayah yang dia ini sakit kemarin ya. Beliau datang ke dokter, kemudian sudah dicek semua normal. Tapi dugaan saya beliau ada masalah di lambung. Karena keluhannya ya persis seperti orang kena GERD gitu. Saya tanya macam-macam, terus kemudian beliau cerita salah satu problem dalam hidupnya adalah anak. Begitu didetailkan tentang anak. Satu, anak ini tidak mendengarkan orang tua. Jadi disuruh ngerjakan tugas, tidak dikerjakan, sampai harus berantem untuk sekedar mengerjakan tugas daring dari sekolahnya. Disuruh sholat, masih naik turun. Kadang harus berantem pula. Kemudian disuruh duduk untuk berdoa bersama, kadang agak susah. Kalau diingatkan marah. Padahal usia masih 13 tahun. Ketika saya tanya, Pak,
yang harus dilakukan adalah ini begitu. Ada beberapa amalan yang saya minta, misalnya nanti mungkin lebih detailnya di sesi akhir di malam ini mudah-mudahan. Misalnya aja doa bersama selesai salat. Dan Masya Allah beliau hanya bilang sambil tertegun, saya masih ingat sekali ekspresi ini. Apa bisa anak saya gitu kan? Gitu. Jadi saya bayangkan, sampai saya berpikir, saya sampai bilang, Pak, kalau panjenengan berpikir tidak bisa, ya tidak bisa. Saya sampai akhirnya ngomong begitu. Kenapa? Karena begitu begitu khawatirnya terhadap anak. Jadi sang ibu kesulitan untuk menasihati, sang ayah kesulitan untuk menasihati. Dalam situasi seperti itu, pasti yang muncul akhirnya adalah power. Ya, dalam situasi semacam itu yang keluar akhirnya adalah power. Power itu apa? Marah, banting, ya tindakan yang tidak bisa dicerna secara batin maupun akal. Yang ada hanya power. Itulah yang membuat akhirnya juga tidak selesai masalah. Kalau masalah itu hanya diberhenti di anak, itu oke, tidak ada masalah. Mungkin perlu waktu saja untuk diterapi. Tapi ini masalahnya akhirnya muncul pada diri orang tua, yaitu menjadi sakit. Jadi setiap hari nasihati tidak didengar, tambah batin lagi, tambah sedih lagi. Jadi kalau sudah begini akhirnya agak rumit. Dan satu yang akhirnya saya simpulkan dari situ, kesimpulannya adalah ada fase yang terlewatkan pada diri anak ini. Walaupun itu tentu sangat kompleks ya, karena perjalanan case by case-nya nanti tidak sama. Pada kasus anak ini, fase perjalanannya betul-betul ada yang terlewatkan. Karena orang tua yang bekerja di luar kota, kemudian anak ini lebih dominan mertua. Mudah-mudahan di pekan depan kita bisa bahas tentang pengaruh mertua pada pendidikan anak. Karena itu juga banyak kita temui di lapangan. Jadi banyak sekali faktornya, tapi ada satu yang saya pikir ini mendasar dan saya temui pula di kasus sebelumnya, yaitu anak itu tidak siap untuk mendengarkan arahan dari orang tua. Bukan tidak mau, tapi dia tidak siap, tidak punya bekal untuk memposisikan nasihatnya orang tua itu ada di mana. Saya pikir permasalahan krusialnya dari situ yang menyebabkan akhirnya nasihat orang tua tidak didengar, nasihat sekolah tidak didengar, perintah dan larangan tidak diindahkan. Jadi prinsipnya itu semua terjadi karena dalam dirinya tidak siap untuk menerima perintah dan larangan. Saya coba cari tema-tema itu dalam fikih, ternyata tema itu ada di dua konsep, yaitu konsep tamyiz dan konsep baligh. Walaupun tema ini tema fikih, tapi nanti bisa kita bawa ibrahnya atau pelajarannya kepada ranah pendidikan anak. Terus yang dimuliakan Allah, yang pertama tentang tamyiz, kita sedikit masuk ke fikih sedikit aja, nanti setelah itu kita tinggalkan tema fikihnya. Hanya supaya kita punya sandaran. Tamyiz atau anak yang mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nanti tafsirnya banyak sekali pendapat ulama tentang tamyiz itu. Akhirnya menyebutkan usianya 7 tahun, kemudian sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, kemudian istinja sendiri, memahami salat dan puasa, bisa membedakan kanan dan kiri. Gitu. Jadi tamyiz itu secara definisinya adalah seorang anak yang sudah mulai belum full, sudah mulai bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Bisa membedakan untung dan rugi. Jadi anak yang dalam kondisi mumayyiz atau sudah tamyiz itu, dia sudah dibebani sesuatu tapi tidak sempurna seperti orang yang sudah baligh. Jadi dia bisa secara hukum boleh untuk jual beli selama yang jual belinya itu manfaat, menguntungkan, kemudian bisa menerima hadiah, bisa menerima hibah. Jadi dia sudah mulai bisa mencerna, mulai bisa mencerna ucapan, mulai bisa mencerna arahan. Nah, fase mulai bisa mencerna itu ada yang berbeda pendapat. Apakah usia 7 tahun, apakah usia 8 tahun, apakah usia 9 tahun, kemudian hanya menyebutkan 12 tahun, 10 dan 12. Ada perbedaan pendapat di situ di kalangan ulama. Tapi saya cenderung pendapat dari Imam An-Nawawi bahwa yang jadi acuan dalam tema tamyiz itu bukan pada umur tetapi pada kepahaman. Kepahaman itu berpindahnya dari fase anak menuju baligh. Jadi anak, tamyiz, kemudian baligh. Baligh itu fase antara tamyiz itu fase antara dari anak-anak menuju baligh.
Di fase tamyiz ini, anak mulai berpikir, mulai bisa mencerna ketika ngobrol. Nak, kamu jangan ke sana, nak, kamu jangan ke sini karena begini-begini. Dia mulai mengerti, mulai belajar mengenali. Walaupun dia belum sempurna. Itu sebabnya nanti pada masalah hukum amalah, dia tidak bisa melakukan beberapa transaksi yang berat. Ini anak-anak. Sedangkan orang yang sudah balik itu adalah orang yang secara fisik sudah memenuhi syarat, misalnya sudah mimpi basah kalau laki-laki, kemudian sudah datang bulan untuk perempuan, atau kalau tidak memenuhi dua itu, tapi dia sudah memenuhi batas usia, ini menurut mazhab Syafi'i, itu usia 15 tahun. Jadi tinjauan pertama dari fisik. Fisiknya sudah mulai mimpi basah, kemudian datang bulan. Yang ketiga, kalau tidak memenuhi dua ini, dia memasuki usia 15 tahun. Anak yang sudah balik itu, dia sempurna secara akal, sempurna secara fisik. Sempurna secara fisik itu artinya sebenarnya anak yang memasuki usia balik itu, dia sudah bisa menanggung beban. Maksudnya menanggung beban itu misalnya disuruh bekerja, dia sudah bisa. Itu sebabnya kemarin hadis yang saya share, yang akhirnya dipakai oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz untuk menentukan standar karyawan usia 15 tahun. Jadi anak usia 15 tahun itu secara fisik dia bisa menanggung beban. Anak yang sudah balik itu kalau perempuan bisa hamil gitu. Jadi secara fisik itu memungkinkan untuk menanggung beban. Dan ini artinya secara akal mestinya juga sama. Kalau tadi pada anak yang tamyiz atau mumayyiz tadi itu proses berpikirnya sudah mulai bisa mencerna, dan pada anak yang balik dia jauh lebih sempurna dalam mencerna. Nah, permasalahannya perkembangan anak-anak sekarang ini banyak sekali yang perkembangan fisiknya itu mendahului perkembangan akalnya. Ini yang jadi masalah. Masalahnya akhirnya anak sudah masuk SMP, orang tua tidak bisa mengarahkan. Karena dia sudah berinteraksi dengan dunia luar. Kalau dia masih SD, masih enak, fisiknya masih mulai tumbuh, kemudian akalnya juga belum sempurna. Dan masih bisa di-cover oleh orang tuanya. Walaupun belum sempurna, masih bisa di-cover. Masih di-cover itu gini, masih bisa diarahkan. Orang tua masih bisa mengambil alih. Itu salah, nak, diambil. Ini yang benar, nak. Orang tua masih bisa mengambil alih proses berpikirnya. Tapi begitu anak sekarang ini masih fase balik secara fisik, sedangkan akalnya belum sempurna, dia masuk di SMP, dia punya dunia baru. Yang tadi orang tua masih bisa menggenggam dengan baik, lalu kemudian ketika SMP menjadi tidak bisa, jauh lebih sulit karena dia sudah punya dunia sendiri. Begitu juga ketika SMA sudah balik, tapi cara berpikirnya masih seperti anak-anak. Nah, dari definisi tadi yang disebutkan beberapa ulama tadi, poinnya sebenarnya sama. Jadi tema tentang tamyiz atau anak yang sudah mumayyiz tadi, kemudian tentang balik, itu temanya hanya satu saja sebenarnya, yaitu tentang kesiapan akal untuk menerima beban. Bukan sekedar diakui kalau begini jadi dosa, kalau begini dapat pahala, bukan sekedar itu, tapi tema tentang tamyiz, tema tentang balik sebenarnya adalah tema tentang kesiapan seseorang untuk masuk pada fase di mana dia diakui secara syar'i, mulai bisa menanggung beban, mulai dihitung amal dosa dan pahalanya, mulai dia punya tanggung jawab. Jadi kalau cara berpikirnya demikian, kita tarik ini kepada tema parenting, maka sebenarnya ada PR yang sangat besar pada diri orang tua, yaitu mempersiapkan anak untuk masuk fase balik. Itu adalah fase yang dimana dia siap menerima perintah dan larangan. Nah, ketidaksiapan menerima perintah dan larangan inilah akhirnya begitu dia masuk di SMP, nanti disuruh belajar tidak mau, disuruh sholat tidak mau, disuruh ini dan itu tidak mau. Kenapa? Karena sebenarnya akalnya belum siap untuk menerima perintah dan larangan. Sekali lagi kita tinggalkan tema fikihnya. Secara umum, garis besar tema tamyiz dan balik itu membicarakan tentang kesiapan akal, kesempurnaan akal untuk menerima beban syariah.
Dan tema tentang beban syariah itu isinya perintah dan larangan. Itu yang menyebabkan akhirnya kalau anak sudah memiliki kesiapan menerima perintah dan larangan, punya kesadaran mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat, dia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah bisa berpikir begitu, maka dengan sangat mudah orang tua akan bilang, nah yang itu tidak boleh, yang ini yang boleh. Ini adalah fase anak yang sudah balik. Cara berpikirnya begitu, anak-anak yang sudah balik itu, seharusnya cara berpikirnya adalah, nah yang ini manfaat untukmu, yang ini tidak manfaat untukmu, yang ini tinggalkan, yang ini ambil. Nah, kenapa ucapan orang tua yang sejenis ini tidak didengarkan oleh anak? Karena dia akalnya belum sampai pada titik ini. Jadi dia, ketika kita bilang, nah yang ini kamu membuang waktu percuma, tidak ada manfaatnya. Dia tidak punya konsep membuang waktu itu percuma.